Selamat siang Bapak, Ibu, anak-anak, saudara, para mahasiswa. Di siang hari ini kita akan membahas tentang digital marketing. Untuk itu, saya di sini berbagi pada saudara-saudara, pada Anda sekalian tentang digital marketing. Tentu kita tahu zaman sekarang ya, bahwa zaman sekarang ini semua sudah dilakukan hampir semua. Beberapa usaha sudah melakukan usahanya dengan sistem digital, atau digital marketing, apalagi seperti perbankan, seperti penerimaan siswa, mahasiswa juga sudah mulai sistem digital. Ya. Juga toko usaha kecil, menengah pun transportasi sudah digital ya, sudah online ya. Saya sebagai praktisi dari digital marketing dan sebagai seorang marketing, saya pernah peroleh sebagai top dari marketing ya, sebagai marketing properti di Indonesia. Digital marketing kita butuhkan untuk semua ya. Digital marketing dibutuhkan untuk kita di zaman modern ini. Semua pegang HP, semua pegang laptop, semua pegang punya media sosial, semua hampir semua yang terhubung dengan internet pasti mempunyai media sosial. Digital marketing sudah saatnya bagi setiap pemilik bisnis untuk menguasai digital marketing. Keharusan untuk menguasai digital marketing berlaku baik bagi perusahaan besar, usaha menengah, maupun usaha kecil. Semua bisnis membutuhkan digital marketing. Hal ini tidak terlepas dari kenyataan bahwa mayoritas penduduk Indonesia sudah terhubung dengan internet dan bergantung kepada perangkat elektronik seperti laptop dan smartphone ya. Jadi apa itu digital marketing? Ya, digital marketing adalah semua usaha marketing yang memanfaatkan alat elektronik atau internet. Semua strategi digital channel marketing yang digunakan untuk tetap terhubung dengan konsumen secara online maupun definisi digital marketing. Dari website sosial media marketing, iklan PPC, email marketing, hingga SEO termasuk dalam digital marketing. Seperti sebelah ini gambarnya. Jadi di sini perbedaan digital marketing dengan marketing tradisional. Kalau marketing digital marketing tentu menggunakan sosial media dengan perangkat handphone, smartphone, atau komputer. Sedangkan tradisional dia menggunakan perangkat iklan dari koran atau dari televisi, radio, itu ya, pemberitahuan kepada masyarakat tentang kampanye produknya. Bedanya di situ. Dan biasanya biayanya lebih mahal, jangkauannya lebih terbatas ya. Di Indonesia sendiri ya, pemanfaatan total populasi yang ada adalah 262 itu tahun 2017 ya, ada statistik. Jadi pengguna internet 132 juta. Dan aktif sosial media itu 106 juta ya. Mobile subscription ada 321 miliar. Ya, itu kartu ya, kartu mobilenya. Kemudian aktif mobile social usernya ada 92 juta ya. Jadi target pasarnya sangat besar dan luas ya. Dengan kemudahan dalam biaya, pemasaran secara tradisional banyak memakan waktu dan biaya. Mengapa demikian? Seperti yang Anda tahu, proses digunakan untuk mengurus iklan sangat rumit dan harus menunggu antrian atau waktu beriklan sudah digunakan oleh panggilan lain. Dari segi biaya yang dikeluarkan cukup besar dan Anda harus mengeluarkan biaya tambahan untuk memproduksi iklan Anda. Berbeda dengan pemasaran tradisional. Kalau di digital marketing, profesional membuat iklan lebih cepat. Anda dapat menentukan sendiri kapan waktu beriklan, berapa lama Anda beriklan tanpa menunggu antrian, dan proses pembuatan iklan dapat diselesaikan dalam waktu yang singkat. Iklan Anda dan menentukan sendiri jangkauan iklannya. Dengan digital marketing semua dapat dilakukan secara efektif dan efisien ya. Cara komunikasi dalam
Interaksi yang terjadi pada marketing secara tradisional hanya bersifat satu arah. Sedangkan di digital marketing kita bisa melakukan komunikasi dua arah ya, misalnya efektif. Dapat mengetahui respon orang-orang melihat iklan Anda. Jika hasilnya tidak memuaskan, dapat melihat apa kelemahan iklan Anda untuk diperbaiki. Dipasarkan ulang untuk memperoleh hasil yang memuaskan. Itu kalau digital marketing. Tapi kalau marketing tradisional dia satu arah, tidak ada feedbacknya, tidak ada tidak ada komunikasi dua arah, sehingga tidak mengetahui apa respon iklan yang kita pasang itu direspon oleh masyarakat, oleh pelayak, oleh melihat iklan atau enggak ya, seperti itu. Kemudian mengapa harus menerapkan digital marketing? Di awal sudah saya jelaskan sedikit saya sehingga bahwa mayoritas penduduk Indonesia sudah terhubung internet dan hal tersebut merupakan peluang yang tidak boleh dilewatkan oleh semua pemilik bisnis. Selain itu, ada beberapa alasan lain mengapa Anda harus memanfaatkan digital marketing. Berikut 6 alasan utama mengapa digital marketing penting untuk bisnis. Pertama, menyediakan kesempatan yang sama untuk semua bisnis. Jadi digital marketing itu bagi orang di media sosial, yang punya media sosial atau apa, semua kesempatan untuk menjual atau menawarkan, mempromosikan barangnya. Tapi bukan sekedar kita dalam digital marketing bukan sekedar untuk menempatkan produk kita di status atau apa, bukan seperti itu. Itu memang benar, tapi itu masih tidak terlalu efektif ya. Biasanya ada strategi ya dalam dunia digital marketingnya. Karena kedua lebih murah dan lebih efektif dibanding marketing tradisional ya. Dengan menggunakan digital marketing itu lebih murah, lebih cepat, lebih efisien ya dalam penggunaannya. Meningkatkan revenue secara efektif. Mengapa digital marketing ya? Jadi yang perlu diketahui adalah dengan metode marketing yang lebih efektif, kita juga bisa meningkatkan pendapatan lebih efektif berdasarkan laporan Google. Pelaku bisnis yang memanfaatkan digital marketing berhasil meningkatkan pendapatan 2,8 lebih besar dibanding bisnis yang hanya mengandalkan marketing tradisional. Ya, itu bisa naik terus ya. Memungkinkan Anda terhubung dengan audiens spesifik. Biasanya di media sosial seperti Facebook atau IG kita bisa men-setting ya, baik umur atau jenis kelamin atau apa, kita bisa setting di iklan kita yang akan kita iklankan, sehingga media sosial akan men-share ya, men-sharing orang-orang yang memang sesuai dengan target kita ya, misalnya khusus umur 25 ke bawah atau 25 sampai 40 bisa di-share di sana, di-sharing, di-filter ya di situ. Kemudian lebih efektif untuk pengguna perangkat mobile. Berdasarkan riset, sebanyak 50% pengguna internet Indonesia mengakses internet melalui perangkat mobile. Mayoritas pengguna internet Indonesia mengakses internet melalui smartphone karena lebih mudah dan lebih cepat diakses dengan bantuan digital marketing. Anda dapat dengan mudah menjangkau konsumen melalui perangkat mobile, terutama media sosial. Membangun reputasi brand. Nah, reputasi bisnis dunia maya sangat erat di era digital ini. Digital marketing Anda membangun reputasi yang baik melalui website, media sosial, hingga SEO. Menurut riset Epic, sebanyak 80% konsumen melakukan riset online terlebih dahulu sebelum melakukan pembelian. Hal ini berlaku baik untuk membeli online maupun offline. Forbes melaporkan 80% konsumen melakukan riset online di toko fisik sesaat sebelum membeli barang di toko tersebut. Oleh karena itu, eksistensi Anda di dunia maya sangat penting dan Anda bisa mencapainya dengan digital marketing. Sosial media marketing, hari ini kita juga lanjut kepada sosial media marketing ya. Sosial media marketing atau pemasaran media sosial kini tidak dapat dipandang sebelah mata. Bahkan media sosial menjadi ujung tombak pemasaran saat ini. Sebab di media sosial lah Anda bisa menemukan konsumen yang tepat dan membangun citra perusahaan.
Diperlukan strategi yang matang agar hasil yang dapat dari sosial media marketing memuaskan. Nah, pada video ini Anda akan belajar membuat strategi sosial media marketing secara lengkap. Dari sosial media ya. Facebook, Twitter, YouTube, Facebook, dan Google Plus ya. Apa itu sosial media marketing? Sosial media marketing adalah kegiatan mempromosikan produk atau layanan di platform media sosial menggunakan strategi tertentu. Definisinya memang cukup sederhana, yaitu mempromosikan produk atau layanan di media sosial. Akan tetapi, ini sebenarnya dari sosial media marketing terletak pada strateginya. Anda tidak bisa hanya sekedar membuat akun bisnis, Anda di media sosial lalu membuat konten tanpa strategi. Ya, tidak bisa seperti itu. Media sosial populer di Indonesia. Sebelum membuat strategi sosial media marketing, baiknya kita memahami sekitar tentang pengguna media sosial di Indonesia. Meskipun kebanyakan media sosial bersifat global yang bisa menghubungkan penggunanya tanpa batas geografis, media sosial populer di setiap negara berbeda-beda. Misalnya, popularitas WhatsApp memang tinggi di Indonesia, tetapi tidak begitu populer di Korea Selatan. Twitter bisa jadi merupakan media sosial populer di Indonesia. Apakah Anda harus melakukan kampanye sosial media marketing semua platform tersebut? Tentu saja tidak. Kita perlu melakukan riset untuk menentukan platform mana yang paling cocok dan paling menghasilkan untuk bisnis kita. Sebagai gambaran singkat, berikut adalah beberapa profil pengguna media sosial Indonesia. Ya, Facebook user di Indonesia ini 128.500.000 ya pengguna Facebook. Itu bisa lihat grafiknya ya. Yang warna biru itu laki-laki, yang merah itu perempuan ya. Jadi dilihat di situ ya. Kemudian Facebook. Kemudian Instagram. Bisa dilihat ya, ada 60 jutaan dan spesifik grafiknya bisa dilihat. Kemudian YouTube ya, itu penggunanya tutorialnya 54%, personal YouTube artisnya 50,3%. Jadi banyak sekali juga pengguna YouTube ya. Lihat di situ grafisnya. Selanjutnya, strategi sosial media marketing ya. Mengelola media sosial tanpa strategi sama saja bekerja tanpa rencana. Tidak jelas target apa yang ingin dicapai, siapa yang ingin dijangkau, dan masalah apa yang ingin diselesaikan. Menjalankan media sosial marketing tanpa strategi akan berakibat negatif terhadap bisnis kita. Oleh karena itu, langkah pertama sosial marketing adalah menyusun strategi. Berikut adalah langkah-langkah menyusun strategi untuk kampanye media sosial. Pertama, melakukan riset audiens. Seperti yang sudah saya sebutkan di awal, Anda tidak bisa menggunakan semua platform untuk kampanye media sosial Anda. Sebab masing-masing bisnis memiliki target konsumen yang berbeda dan setiap platform media sosial juga memiliki karakteristik pengguna masing-masing. Salah satu cara menjadi riset audiens yang efektif adalah teknik Bullseye yang dikembangkan oleh Gabriel Whitford dan Justin Mouse untuk menambahkan strategi pemasaran di media sosial. Itu teknik Bullseye ya, bisa dilihat di sini. Bullseye ya, ada satu brainstorming, rank, kemudian yang ketiga prioritas, mentes, kemudian fokus. Ya, bisa dibaca di situ ya. Kita bisa menentukan goal yang jelas ya. Strategi apapun jika tidak memiliki goal atau tujuan yang jelas tidak dapat disebut sebagai strategi yang baik. Begitu juga dengan strategi sosial media marketing. Kita harus menentukan tujuan sosial media marketing terlebih dahulu sebelum memulai kampanye di media sosial. Berdasarkan hasil riset, Dr. Edwin Luck dan dari Universitas Maryland, ternyata manusia termotivasi oleh goal yang jelas dan umpan balik yang sesuai.
Hasil riset juga menunjukkan bahwa seorang lebih termotivasi oleh goal yang jelas dan menantang daripada goal yang kabur dan terlalu mudah. Di pihak lain, Dr. Gary Latham dari Universitas Toronto mempelajari efek goal setting di dunia kerja, dan hasil penelitian hanya selaras dengan penelitian Dr. Edward Lockey. Ya. Jadi perlu kita menentukan buat goal yang jelas. Jadi kalau ada goal atau tujuan yang jelas atau fokus yang jelas, tujuannya jelas, maka itu lebih menantang dan lebih punya hasil yang jelas, ya. Gunakan metrik yang jelas. Gambar itu dari dua langkah pertama kita sudah mendapat goal dan target audiens sosial di media marketing Anda. Agar bisa selalu menginfluensi platform strategi sosial media marketing, kita perlu menetapkan metrik yang jelas dan terukur. Berikut adalah beberapa metrik yang sering digunakan di kampanye media sosial. Pertama, reach. Reach adalah jangkauan, ya, jumlah unique user yang melihat postingan Anda di media sosial. Engagement. Engagement adalah jumlah interaksi di konten media sosial Anda. Hashtag and keyword performance. Hashtag dan keyword performance adalah performance konten media sosial Anda di hashtag dan keyword tertentu. Kemudian riset kompetitor. Hampir semua pemilik bisnis kini memanfaatkan media sosial untuk pemasarannya. Begitu juga dengan kompetitor kita. Supaya bisa menangkan kompetisi di media sosial, kita perlu melakukan riset terhadap kompetitor bisnis kita. Pelajari seperti apa bentuk kampanye media sosial kompetitor Anda, keyword apa yang mereka gunakan, hashtag apa yang mereka gunakan, hingga konsep konten seperti apa yang mereka terapkan. Bukan berarti kita mencuri ide kompetitor, tapi lebih sebagai analisis untuk pertimbangan dan menjalankan strategi media sosial kita. Kemudian yang kelima, buat konten relevan dan menarik. Setelah menentukan platform media sosial yang cocok, menemukan target audiens dan menetapkan goals, kini saatnya kita membuat konten. Ada beberapa hal yang perlu Anda perhatikan sebelum membuat konten. Sebab ada beberapa konten yang bukannya mendatangkan keuntungan, bahkan bisa membuat orang unfollow atau unlike media sosial bisnis kita. Ya, itu seperti gambar di samping. Kita bisa melihat gambar yang jelas, ya, tulisannya jelas, gambar jelas, kemudian buatlah semenarik mungkin. Selanjutnya yang keenam, tentukan waktu postingan yang tepat. Biasanya ada jam-jam tertentu, ya, orang melihat media sosial yang sering dibaca, sering dilihat, ya, kita bisa menentukan bisa melihat, ya. Jangan posting promo kita misalnya di saat orang sibuk atau di saat orang maka kemungkinan akan terlewati, ya. Carilah waktu yang tepat dan suasana yang tepat, ya. Kelebihan media sosial dari platform marketing lainnya adalah kemungkinan kita memiliki komunikasi dua arah dengan konsumen. Hal ini juga menentukan kita untuk selalu hadir di media sosial setiap saat. Untuk menemukan waktu yang tepat untuk merilis konten media sosial juga memerlukan riset dan percobaan. Sebab setiap bisnis punya karakteristik dan kebiasaan konsumen yang berbeda-beda. Selain itu, masing-masing platform media sosial juga memiliki kebiasaan pengguna yang berbeda-beda, ya. Jadi kita perlu menentukan waktu yang tepat. 7. Memanfaatkan AdSense atau iklan, ya, sosial media AdSense di Facebook, Instagram, YouTube, lain-lain, ya, Twitter. Kita bisa memakai fasilitas iklan. Jangkauan di media sosial tidak hanya didapat melalui jangkauan organik saja. Anda juga bisa memanfaatkan layanan AdSense masing-masing di platform media sosial untuk meningkatkan jangkauan postingan media sosial kita.
Terlebih lagi, timeline di media sosial seperti Instagram dan Facebook menerapkan sistem acak, bukan lagi berdasarkan waktu posting. Hal ini bisa menyebabkan konten media sosial yang kita punya terlewatkan, ya. Jadi kita bisa mengatasinya dengan menggunakan layanan AdSense. Untuk itu kita bisa memanfaatkan layanan AdSense media sosial, membuat AdSense sangatlah mudah. Ya, nanti di pelajaran selanjutnya akan kita buat bagaimana membuat iklan, filter target di AdSense media sosial. 8. Evaluasi performa. Langkah terakhir yang tidak kalah penting adalah evaluasi performa strategi media sosial marketing kita. Tanpa evaluasi, kita tidak bisa mengetahui apa yang perlu dipertahankan, apa yang perlu ditiadakan, apa yang perlu ditingkatkan. Dengan menggunakan platform pengelola media sosial, kita bisa mendapatkan analisis dan insight mendalam mengenai kampanye media sosial kita. Beberapa platform pengelola media sosial yang cukup terkenal adalah Spot Social, Beeple, Hootsuite, dan lain-lain, ya. Nanti akan kita bahas di pertemuan di video-video saya selanjutnya. Demikian ulasan video tentang digital marketing, pengertian, penggunaan, dan sasaran-sasaran dari media sosial marketing, ya. Terima kasih untuk perhatiannya. Mohon like dan subscribe-nya. Selamat siang.